Barakallahu fikum. Yang pertama, menyambut dengan iman, karena yang dipanggil untuk beribadah bulan Ramadan itu orang-orang yang beriman. Ya, beriman itu terpanggil, beriman itu juga bahagia dengan adanya Ramadan, karena kita sudah membayangkan semua keutamaan Ramadan ini itu membahagiakan hati iman kita. Ya, semua dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan-setan, dilipat gandanya pahala-pahala, diijabahnya doa-doa, ya, dilimpahkannya maghfirah, ampunan di setiap kesempatan. Itu semuanya menjadi kegembiraan bagi hati iman kita. Yang berikutnya, setelah ya hati kita gembira keimanannya, gitu ya, kita ketahui juga hikmah-hikmahnya. Ketika kita membaca misalnya nanti puasa itu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, kadang-kadang kita itu cuma membayangkan, wah, supaya bertakwa. Emang kalau udah takwa ngapain gitu ya? Kita kadang-kadang itu merasa, terus apa kalau habis sudah bertakwa? Karena bertakwa itu dalam bayangan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka yang terbayang di kita seakan-akan puasa itu manfaatnya untuk Allah. Padahal Maha Suci Allah. Allah tidak menghajatkan sama sekali ibadah hambanya. Kalau kita melakukan ketaatan, pastilah ketaatan itu manfaatnya akan kembali kepada kita semua. Maka kalau kita mendengar la'allakum tattaqun, jangan berhenti di situ. Kita harus ingat bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Pertama, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau Allah mengatakan berpuasalah kamu akan bertakwa, artinya berpuasalah kamu akan menjadi makhluk yang paling mulia di sisiku, kan gitu. Kemudian ketika kita mendengar ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka dijadikan baginya jalan keluar dari masalahnya dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti ketika kita membaca ayat la'allakum tattaqun, kamu tuh disuruh puasa sama Allah supaya apa? Supaya masalahmu ada jalan keluarnya semua, supaya kemudian ya engkau diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi puasa itu bisa bikin masalahmu ada jalan keluarnya dan rizkimu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ada ayat lagi, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka jadikan urusannya itu menjadi mudah. Nah, kalau begitu Allah memerintahkan kamu puasa supaya kamu bertakwa, itu artinya supaya kamu urusannya dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat lagi, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqan. Dalam hati kalian ada kepekaan untuk membedakan yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, yang terpuji, yang tercela. Oh, kalau begitu dengan berpuasa, kita bertakwa itu artinya kita jadi makin hati-hati dan nyaman di dalam menjalani kehidupan. Gitu ya. Kemudian ada ayat lagi, ya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Gitu ya. Ya, ingatlah kekasih-kekasih Allah itu. Mereka tidak ada kekhawatiran atasnya dan tidak pula bersedih hati. Mereka itu adalah orang yang beriman dan mereka pun bertakwa kepadanya. Jadi kalau kalian diperintahkan puasa supaya bertakwa, berarti supaya menjadi kekasih Allah, supaya tidak ada kekhawatiran atas kalian, supaya kalian tidak perlu bersedih hati. Nah, dengan memahami berbagai keagungan, keutamaan yang ada di puasa ini, insya Allah kita bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas selama Ramadan. Maka tadi kita susun target-targetnya, kita susun berbagai rencana-rencananya untuk pribadi kita supaya kita bisa memenuhinya. Kemudian yang berikutnya tentu kita menyambungkan diri dengan orang-orang soleh yang bisa saling menyemangati dan melihat mereka itu menjadikan kita juga bersemangat dalam mengisi Ramadan dengan ketaatan. Insya Allah demikian.